Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, sebentar lagi kan anak saya akan berulang tahun. Kira-kira kado atau hadiah terbaik apa yang bisa diberikan dari orang tua kepada anak? Kemudian, haruskah pemberian kado tersebut diberikan secara adil ataukah harus tetap memperhatikan sesuai dengan kebutuhannya? Terima kasih. Nah, tuh Ustadz, gimana tuh Ustadz? Kalau misalnya mau kasih hadiah ke anak, anaknya kebetulan ada 2 nih misalnya. Nah, harus yang adil, sama-sama dikasih sepatu dua-duanya misalnya contohnya. Atau sesuai dengan kebutuhan, yang satu kebutuhannya sepatu, yang satu kebutuhannya tas gitu. Ya. Atau jangan-jangan yang satu butuhnya sepeda, yang satu butuhnya motor. Nah, itu. Padahal umurnya sama gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ini banyak berbicara tentang masalah keadilan. Makanya kenapa di Indonesia pun pada akhirnya para ulama mengangkat masalah keadilan ini menjadi salah satu nilai di Pancasila. Keadilan sosial dan seterusnya. Gitu ya. Indonesia. Kenapa? Karena keadilan ini sesuatu yang memang harus betul-betul banyak dipertimbangkan dalam urusan poligami misalnya. Bagaimana ternyata fa'in lam ta'dilu fawahidah. Bahkan ketika orang tidak bisa bersikap adil, maka diperintahkan untuk tetap satu. Jadi adil itu ternyata sangat-sangat subjektif. Dia tidak punya platform yang baku, tidak punya parameter yang sangat permanen, tapi ini sangat-sangat fleksibel. Contoh, anak saya misalnya ada yang kelas sekarang ya, kelas 6 SD, kemudian kelas 1 sama TK. Ini kan uang jajannya pun harus kita bagi porsinya. Jadi adil itu bukan dengan jumlah yang sama. Masing-masing 20.000. Tapi kan kebutuhan yang paling kecil ini juga beda dengan yang lebih besar umurnya. Nah, maka dari itu adil itu adalah ketika kita menyesuaikan kebutuhan bukan keinginan. Jadi sahabat-sahabat hikmah ini harus paham bahwa ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang wajib kita tutupi. Misalnya kita perlu baju dong, butuh. Tapi bukan berarti bajunya harus yang 1 juta, 2 juta. Kesederhanaan lah intinya. Keadilan itu adalah ketika kita menutupi kewajiban kita dengan segala kebutuhan anak. Sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan keinginan. Nah, yang boros itu, dan Allah tidak suka hal yang boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kenapa Allah tidak suka yang boros? Ketika kita mengikuti keinginan. Keinginan inilah yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak adil. Contoh misalnya gini, ada anak sekolah di sekolah yang punya brand lah, ya A misalnya. Akhirnya ketika melihat teman-temannya punya sepatu bermerek semua, jadi seakan-akan jadi satu nilai gengsi ketika tidak punya sepatu dengan merek yang sama. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Kan tapi niat kita kasihan sama anak, jangan sampai anak kita jadi nggak kayak anak-anak yang lain, jadi iri dan sebagainya kayak gitu. Ya, resikonya kolahin kita di situ ya gitu. Iya kan, resiko dong. Karena bergaulnya dengan orang yang serba mampu. Kalau saya dulu pernah ada satu kisah. Jadi anak saya minta beliin sepatu dengan merek yang sama, harus asli. Iseng-iseng saya beli online, ya mirip-mirip hurufnya berubah dikit lah. Karena ada yang kayak gitu ya. Dan dipakai ngeh. Kok ini nggak kayak asli ya, Bi? Tahu-tahuan lagi ya, iya, sadar. Betul. Pas lihat mereknya, wah marah dia, ngamuk. Ini hurufnya terbalik nih, katanya gitu kan. Ini bukan yang asli, bukan original. Dia paham. Ya udah deh, ntar kita beli. Cuman saya ingat banget waktu itu gimana anak saya bawa ke satu panti anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi satu asrama, di situ dalam keadaan lahir tidak normal. Ada yang dibuang orang tuanya, mohon maaf ada yang tangannya tinggal sebelah, ada yang kakinya hilang dua-duanya, nggak bisa kemana-mana, di atas tempat tidur aja. Saya bawa anak saya ke situ. Dari situ baru niatnya mau beli sepatu. Tapi ketika saya ajak keliling, melihat teman-teman yang seumur dan sebaya, nggak sengaja saya lihat dia netesin air mata, terus dia bilang, Bi, uang yang tadi nggak jadi beli sepatu deh. Oh, so sweet banget. Terus kamu mau beli apa? Ya udah kasih aja ke kakak-kakak yang kasihan katanya. Kakak-kakak boro-boro punya sepatu baru, kakinya aja nggak ada. Ya Allah, aku jadi terharu loh, Ustadz. Serius. Sampai akhirnya dari situ ternyata anak itu harus dihadapkan pada kenyataan sesungguhnya.
Maka anak jangan cuma diajak ke mall, jangan cuma diajak ke tempat-tempat belanja, tempat-tempat wisata. Ajaklah ke panti asuhan, ke panti jompo, ke anak-anak berkebutuhan khusus, ke pesantren-pesantren tahfiz. Itu dia, hadiah yang baik adalah akhlak yang baik ya Ustadz. Betul, ya. itu. Karena dirasanya untuk dunia dan akhirat gitu ya Ustadz. Bener ya. banget, dunia akhirat. Nah Ustadz, kalau untuk memberikan hadiah kepada anak laki-laki dan perempuan itu sama nggak sih aturannya kayak memberikan warisan? Enggak harus, artinya warisan itu kan perempuan setengah dari hak laki-laki. Dalam urusan hadiah tadilah, yang penting kebutuhannya apa, jangan turuti semua keinginan, hadapkan pada realita supaya dia lebih bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dalam hidupnya. Gitu. Gitu ya, lebih banyak bersyukur. Yang pasti yang adil dan proporsional gitu Iya. ya Ustadz ya. Benar. Oke, kalau gitu Ustadz nanti masih ada pembahasan lainnya yang nggak kalah seru nih Ustadz. Oke. Yaitu tentang kosmetik yang ada unsur alkoholnya. Nah kira-kira dalam Islam ini bisa tetap boleh digunakan apa enggak sih? Nanti akan dibahas oleh Ustadz Zaki, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.